Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati eh, host serta tim Dahlan Teacher serta Bapak Ibu guru hebat di penjuru Nusantara yang pada malam hari ini begitu luar biasa memenuhi layar Zoom hingga mencapai 1.000. Ini tinggal 7 orang lagi ya. 7 orang lagi mencapai 1K katanya. Mencapai 1.000 ya. Terima kasih atas partisipasinya, Bapak Ibu telah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan membawa manfaat dan selain berdampak untuk Bapak Ibu juga tentunya berdampak bagi siswa-siswinya di sekolah. Kalau kemarin sudah dipaparkan secara luas mungkin tentang AI, bahwa AI itu ada banyak sekali ya. Nah, saat ini hampir semua aplikasi sepertinya sekarang sudah diselipkan AI-nya gitu. Nah, saya akan coba, wow sudah mencapai 1.000 tapi turun naik lagi ya. Saya akan mencoba mengenalkan, mungkin banyak juga yang sudah kenal Bapak Ibu dengan apa ya? Kira-kira saya akan mengenalkan apa nih? Sudah tidak asing mungkin kalau PowerPoint ya. Saya akan mengenalkan aplikasi yang ada di dalam PowerPoint. Untuk PowerPoint-nya saya yakin Bapak Ibu sudah sering menggunakan karena memang dari dulu ya, kalau sebelum ada Canva itu kan PowerPoint itu aplikasi pembuat presentasi yang sehari-hari digunakan gitu di Office. Nah, saya ingin mengenalkan salah satu aplikasi yang ada di dalam PowerPoint, di mana aplikasi tersebut harus diinstal gitu. Jadi memang bukan aplikasi yang tersedia begitu saja, tetapi ini aplikasi yang terintegrasi. Jadi kita harus menambahkan ke dalam deretan toolbar pada PowerPoint itu. Coba saya akan berbagi layar. Izin saya berbagi layar, Bapak Ibu. Saya tadi belum konfirmasi suara ya, tapi kalau mendengar respon dari Mbak Lida sepertinya suaranya sudah aman. Mudah-mudahan aman sampai di penghujung nanti. Ya, Bapak Ibu, mungkin ini ya sekilas nih. Kalau di tampilan PowerPoint saya, di ujungnya itu ada menu yang mungkin berbeda dengan tampilan PowerPoint-nya Bapak Ibu. Yaitu saya ada Ingno Class Point namanya. Jadi ini aplikasi yang terintegrasi di dalam PowerPoint. Sebelumnya apakah Bapak Ibu sudah pernah menggunakan menggunakan Class Point? Boleh nanti meresponnya melalui aplikasi saja ya. Saya di sini ingin meminta jawaban Bapak Ibunya melalui ini nih. Saya siapkan dulu pertanyaannya. Bapak Ibu sudah pernah dengar sebelumnya atau belum? Sudah pernah mendengar atau menggunakan Class Point. Maaf ini pertanyaannya tahu apa seperti tahu bulat ya dibuatnya mendadak ya. Seperti sekaligus mempraktikkan gitu ya, mempraktikkan ketika saya membuat pertanyaan kuisnya. Bapak Ibu nanti siap-siap ininya ya, siapkan gadgetnya untuk bergabung boleh melalui laptop. Saya di sini sudah menyiapkan pertanyaan apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau menggunakan kelas poin? Boleh diungkapkan dengan ini ya, dengan kata-kata boleh panjang lebar deh. Misalkan sudah pernah gitu ya, sudah pernah di mana, mungkin di webinar apa misalnya. Nah, saya sebelum saya membagikan ke Bapak Ibu, saya siapkan dulu kelasnya, kelas interaktifnya. Saya akan buatkan kelas baru, kelas Dahlan Teacher 24 Januari. Kode kelasnya Dahlan 2401. Oh, 24 aja di sini bisanya. Dahlan 24 ya. Dahlan 24. Nanti Bapak Ibu bergabung. Ingat kodenya ini Dahlan 24. Sementara saya selipkan. Oh, saya harus sebentar.
Ya, ini nanti Bapak Ibu bergabungnya ke sini ya. Caranya, cara bergabungnya silakan bisa ke cara pertama, jadi ini cara manual. Cara pertama Bapak Ibu silakan mengunjungi website classpoint.io. Tulisannya CLASS, classpoint, classpoint.io atau .app juga bisa. Saya izinkan peserta baru karena tadi ketika saya membuat kelas, saya belum tahu nama Bapak Ibu, saya belum punya daftar namanya. Jadi saya di sini mengizinkan Bapak Ibu bergabungnya secara manual gitu. Nah, ini. Cara bergabungnya saya ulangi. Cara pertama, silakan kunjungi website www.classpoint.app. Kemudian kodenya Dahlan24. Itu cara pertama manual. Atau cara kedua, saya bantu dengan membagikan tautannya ke kolom chat. Saya bagikan ke kolom chat di Zoom. Itu cara kedua, silakan tinggal klik linknya, kemudian langsung bergabung tanpa memasukkan kode lagi karena di tautan itu sudah mengandung kode ya. Cara ketiga, wah luar biasa ini sudah 27 yang bergabung. Ini bisa mentok sampai 500 karena saya menggunakan kelas poinnya yang premium. Jadi kalau premium itu di atasnya pro. Tahapannya ada basic, pro, kemudian premium. Cara ketiga, saya bagikan dalam bentuk QR. Silakan Bapak Ibu bisa scan sekarang. Tenang ini bukan penipuan ya, QR-nya QR kode kelas. Bapak Ibu boleh scan untuk bergabung ke kelas. Ini juga cara yang memudahkan, tinggal scan langsung. Scan ini kan pengganti link ya. Sudah 207, 8, 9, 13 sekarang dan terus bergerak. Ayo dari 1000 yang ada di Zoom ya bisa muat 500 nih. Saya ulangi bisa lewat tautan. Sambil menunggu yang lain bergabung, saya izin di sini klik tombol kuisnya ya. Jadi ini salah satu kuis interaktif yang ada di kelas poin yang bisa meningkatkan interaktif siswa gitu. Bisa membantu kita juga untuk menciptakan kelas yang lebih aktif ya. Saya klik tombolnya, silakan Bapak Ibu bisa merespon bukan di kolom chat Zoom tetapi meresponnya dari kelas poin. Sudah terlihat mungkin di layar handphonenya Bapak Ibu. Kalau memang sudah mungkin sudah pernah melihat di mana atau sudah pernah membuat apa gitu ya. Karena ini saya menggunakan kata-kata yang panjang, jadi Bapak Ibu bisa berkata-kata lebih panjang, lebih dari sekedar kata sudah atau belum. Oke, sudah belum pernah. Ada yang mungkin belum pernah tahu, pernah tapi belum paham. Nah, jadi silakan kalimatnya lebih panjang ya. Yang membedakan ini dengan awan kata. Kalau awan kata cukup pendek. Ya, ini ada dari siapa nih? Sepertinya salah memasukkan nama. Jadi memasukkan nama tapi memasukkannya kode Dahlan 24. Jadi saya tidak mengenal ini siapa namanya. Oke, sudah 194 200 yang mengirimkan. Mendengar sudah menggunakan belum ya Bu Irma. Kemudian ada Pak Agus Hartanto belum pernah mendengar kelas poin. Adanya mungkin classroom ya. Classroom mungkin sudah sering dengar. Belum pernah sudah pernah mendengar tapi belum menggunakan. Ada Ibu atau Bapak Syafari belum pernah dan baru pertama kali mendengar aplikasi tersebut malam hari ini. Alhamdulillah ya. Jadi saya mengenalkan sesuatu yang baru. Mudah-mudahan menarik perhatian. Belum kayaknya asik dari tampilannya Bu Eka, Pak Eka Widianto. Iya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Bapak Ibu akan lebih seru lagi setelah nanti melihat fitur-fitur yang lainnya. Wow, sudah 417 luar biasa. Ayo Bapak Ibu yang bergabung sudah 426, yang mengirimkan jawaban saya bisa lihat di sini sudah 334. Ini masih sambil saya tunggu-tunggu ya. Karena saya sekalian tunggu deh sampai 500 gitu ya kalau waktunya mungkin tidak tidak terlalu terbuang. Siapa tahu yang belum pernah ingin coba seperti apa sih? Jadi ini sekarang
yang Bapak Ibu sedang mengirim jawaban ke saya itu seperti berperan sebagai siswa. Kurang lebih seperti itu. Kalau nanti siswanya di kelas membawa HP ya, membawa handphone. Tapi bagaimana kalau siswanya tidak membawa handphone gitu ya? Nanti akan saya tunjukkan juga, tenang saja meskipun tanpa HP tapi gurunya dengan kelas poin bisa menciptakan kelas interaktif. Dan dengan berbantuan AI. 465 nih kayaknya lumayan lama kalau ditungguin. Izin saya tutup ya Bapak Ibu, mungkin nanti di kesempatan berikutnya kalau ada kuis lagi akan saya buka gitu. Ini sudah 415 yang mengirimkan. Saya bisa melihat juga dari status peserta karena yang bergabung sudah 473, tetapi yang mengirimkan responnya baru 421. Saya di sini bisa melihat siapa yang belum menjawab. Ada Bu Lilis, Bu Rita, Bu Evi, Bu Adelida, Ibu Nur, Bu Nur Fajriati, Bu Murianti, Bu Iim, Bu Rosmayanti. Ini banyaknya ibu-ibu ya malam hari ini luar biasa. Pak Trijoko, ada bapak-bapaknya juga nih. Bu Eni, Bu Lulu. Nah, ketahuan ya. Jadi kalau di kelas itu ketahuan anak-anak misalkan yang belum mengirimkan jawaban gitu. Ayo kita kita mention nih namanya. Ayo segera ditunggu. 445 berarti eh, wow, kalau yang masuk sudah 494 ya. 4 lagi mentok sampai 500. Jadi kalau udah 500 tidak bisa bergabung di kelas poin nih Bapak Ibu. Satu orang lagi bonus-bonusnya ada 4 ya. Sampai 504 itu bonusnya mentok. Nah, 501, ini yang satu bonus nih. 502, silakan dicoba. Oh, 501 lagi kental ya, naik lagi 2. Ya, izin saya tutup ya responnya Bapak Ibu ya, saya tutup. Jadi yang belum mengirimkan jawaban tidak bisa mengirim untuk pertanyaan ini. Saya kasih bonus, Bapak Ibu silakan lihat di layar HP-nya akan muncul apa nih di HP-nya nih. Akan saya beri reward bintang untuk semuanya yang sudah mengirimkan jawaban. Untuk malam hari ini ya, saya kasih bintang 2. Ya, bling, coba kelihatan nggak di layar HP-nya ya, ada bintang-bintang bertebaran gitu. Saya kasih satu lagi, ya celing lagi, muncul bintangnya bertebaran Bapak Ibu. Oke, nah langsung di sini akan terlihat ya yang sudah mendapat bintang siapa saja. Dan saya bisa melihat lagi, saya bisa mengintip lagi tadi yang sudah mengirimkan jawaban itu siapa saja dengan cara saya klik lagi tombol yang tadinya tombol kuisnya warna biru, sekarang jadi warna hijau karena sudah berisi respon. Nah, ini bisa saya intip lagi ya ini semua yang sudah mengirimkan. Dan ketika ini saya tutup atau kelas poinnya nanti apa PowerPoint-nya saya tutup, ini akan tetap tersimpan, tidak hilang. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah mengirimkan. Saya izin balik ke awal. Jadi di malam hari ini semoga materinya sampai ya. Nah, saya akan mengenalkan tidak langsung ke AI-nya tentunya. Pertama dari gamifikasinya termasuk tadi ketika saya memperlihatkan ke Bapak Ibu saat saya membuat kelas dengan custom nama Dahlan Teacher gitu kan namanya custom nama. Itu pertama tadi materi pertama ya sudah tersampaikan membuat kelas. Kemudian manajemen kelas dan siswa. Nah, ini termasuknya tadi juga manajemen kelas. Level dan lencana ketika saya memberikan bintang ke Bapak Ibu itu langsung Bapak Ibu mendapatkan 2 bintang. Ya, itu yang disebut lencana. Nah, untuk levelnya di sini akan terlihat kalau bintangnya baru terkumpulnya 1 sampai 5 itu masih level 1. Saya bisa memperlihatkan di sini di leaderboard di antara tulisan ganti kelas dan bintang di tengah-tengah ini. Nah, ketika saya buka leaderboard, terlihat di sini level satunya ya adalah Pak Abdul Ghafur ya. Kenapa Pak Abdul? Mungkin Pak Abdul mengirimkannya paling cepat, jadi dari waktu juga bisa terukur gitu. Paling cepat dan tadi mendapat bintang 2. Nah, di sini baru levelnya level 1 ya. Kalau bintangnya 1 sampai 5 itu baru level 1. Nanti ada level 2 sampai level 10.
Selanjutnya memberi bintang tadi sudah. Nah, untuk grouping itu mengelompokkan. Jadi di dalam kelas bisa saya kelompokkan lagi. Misalkan kelompok ibu-ibu, kelompok bapak-bapak gitu. Atau kalau siswa kelompok putra, kelompok putri. Atau membuat kelompok 1, 2, 3, 4 dan sebagainya sesuai kebutuhan. Lalu leaderboard tadi yang saya tampilkan itu namanya leaderboard. Bisa juga di sini nih. Jadi untuk melihat leaderboard selain saya klik kode yang ada di pojok kanan atas, saya juga bisa melihatnya dari fitur menu yang ada di bawah. Ini namanya fitur menu saat presentasi, saat slideshow. Saat slideshow di bawahnya ada fitur-fitur class point ya. Nah, salah satunya ini ada leaderboard. Saya bisa membuka juga dari sini. Tampilannya sama seperti tadi. Jadi terlihat siapa yang level 1 siapa saja, level 2 siapa saja gitu. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Dan ini kalau ingin ditampilkan ke dalam slide bisa juga ditampilkan, masukkan ke dalam slide. Jadi nanti akan seperti ini. Nah ya misalkan untuk bukti gitu ya, seperti di screenshot lah, tapi ini masukkan ke dalam slide. Selanjutnya, kelas point AI. Nah ini yang sesuai tema kita malam hari ini ya, 4 malam ke depan. Yang akan saya bawakan itu khusus AI-nya pada kelas point, pada aplikasi kelas point. Yang pertama, berkenalan dengan kelas point AI, kemudian pengaturan kelas point AI, integrasi dengan kuis interaktif, dan selanjutnya nanti dari hasil kelas point AI ini akan kita jadikan kuis interaktif. Ada 9 fitur kuis interaktif, kemudian ada kuis sumerinya, lalu Q&A, dan untuk anotasi ada fitur Shape-box. Anotasi itu artinya coretan ya, coretan. Jadi ketika kita mencoret-coret, seperti kita menggunakan layar presentasi ini sebagai papan tulis, sebagai pengganti papan tulis. Jadi ada Shape-box. Shape-box ini saya tunjukkan langsung. Nah ini fitur anotasi yang ada di bagian bawah nih. Jadi fitur presentasi ini ya Bapak Ibu, saat kita presentasi, saya tunjukkan dari yang paling pinggir deh. Ini ada panah kiri kanan untuk kembali ke slide sebelumnya atau menuju slide berikutnya. Lalu ada kursor, kemudian ini ada laser. Ini laser atau pointer ya, di sini namanya pointer. Kalau pointer ini saya klik di keyboard huruf S, dia jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi menyorot tulisan yang disorot saja. Nah, seperti ini. Jadi yang sekitarnya gelap gitu. Untuk mengembalikan klik lagi S. Nah, kembali lagi. Lalu di sebelahnya pointer itu ada pen. Pen di sini ada beberapa warna, hitam, putih, merah, biru, hijau, ungu muda, kemudian kuning dan ungu cerah ya. Lalu untuk pengaturan pennya, ketebalan pennya ada tipis, sedang, tebal. Ini digunakan saat kita, mungkin kalau Bapak Ibu mengajar di kelas sambil posisi duduk menggunakan pen tablet ya, tinggal coret-coret di sini sambil menjelaskan gitu. Saya seperti, misalkan saya guru matematika, itu jadi lebih nyaman ya. Misalnya saya ingin menulis rumus, L sama dengan, ini saya sedang tidak menggunakan pen tablet, jadi tulisannya agak geter-geter ya, gemeter. Misalkan luas lingkaran, L sama dengan pi R kuadrat. Jadi sama seperti kita mengajar di papan tulis. Dan kita bisa hapus kapan saja. Di sebelahnya pen, ini ada penghapus, eraser. Kita bisa hapus kapan saja. Terus kalau ingin dibagikan ke siswa, siswa belum sempat nyatet, sedangkan kita mungkin dikejar waktu misalkan ya, kalau nunggu siswa mencatat lebih lama, kita bisa screenshot dan bagikan ke siswa kapan saja. Gitu. Lalu ada highlighter atau stabilo ya kalau nyebut mereknya. Jadi kita bisa menandai seperti ini, menandai tulisan-tulisan penting dan bisa dihapus kembali. Selanjutnya ini ada Shape-box. Nah ini shapes. Ketika sudah slideshow nih, saya sudah presentasi seperti ini. Tapi tiba-tiba saya ingin membuat segitiga. Kalau kita kembali ke escape,
seperti ini ya, kembali ke pengeditan, lalu cari insert, kemudian cari shape. Ini kan lebih lama lagi. Nah, seperti ini lebih lama lagi. Kemudian kita klik lagi slideshow lagi, kembali lagi gitu seperti ini tuh agak jadi lebih lama ya. Nah, kita tidak perlu keluar dari tampilan presentasi, kita bisa dari sini sudah disediakan di menu anotasi ini ada shape box. Tinggal dipilih ada persegi, lingkaran, segitiga, garis, garis berpanah. Lalu untuk pemilihan shape-nya ini kita bisa berikan warna. Mau warna hitam, putih, merah, biru ya atau ungu cerah gitu. Terus untuk bentuk shape-nya ini, untuk shape-nya apakah ingin yang tengahnya kosong atau berisi warna? Ini kalau ini kosong seperti ini. Nah, atau ingin yang berisi ya, warnanya padat. Nah, seperti ini. Jadi kita tidak perlu kembali ke escape, kemudian ngedit dulu gitu lama. Terus kalau ingin dihapus, sama bisa menggunakan eraser. Di sini tidak bisa, coba, atau delete juga bisa. Nah, gitu ya. Diklik gambarnya, lalu klik delete. Atau bisa juga pakai eraser. Selanjutnya ada teks. Teks ini juga sama ketika kita lagi presentasi, terus ingin menambahkan tulisan, kalau kita kembali dulu ke pengeditan, lalu menambahkan teks, itu kan lebih memakan waktu ya. Nah, kita tidak perlu keluar dari presentasi, cukup gunakan fitur teks. Fitur teksnya juga sama, ada warna hitam, putih, merah, dan seterusnya, mau warna apa bebas. Misalkan saya gunakan warna biru, dan ingin teksnya itu kosong atau berwarna, gitu, berisi putih, kuning, pink, orange, atau biru. Misalkan saya gunakan warna kuning ya. Jadi teksnya ini nanti seperti ini, sudah ada apa namanya ya. Nah, kita tinggal ngetik contoh soal misalkan kalau saya guru matematika gitu. Terus ini tinggal diperbesar sesuai kebutuhan. Jadi saat kita presentasi terus ingin membuat soal tambahan, langsung saja di sini ngetiknya. Tidak perlu kembali ke pengeditan. Seperti ini. Dan ini bisa kita hapus juga. Kalau untuk teks itu diklik dulu teksnya, lalu kita hapus ya backpaste seperti ini. Kalau dia tidak ada teksnya, maka akan hilang sendiri. Box kuningnya itu akan hilang selama tidak ada teksnya. Gitu. Selanjutnya ini ada whiteboard. Nah ini whiteboard. Kalau kita presentasi, terus slide presentasinya butuh layar kosong. Kita bisa gunakan whiteboard ini, Bapak Ibu. Whiteboard kemudian ini ada beberapa pilihan warna. Putih, krem, hijau, hitam, ada kertas yang bergaris, ada kertas grafis kotak-kotak, ada kertas dengan sumbu X, sumbu Y, ada kertas dengan sumbu koordinat X, Y yang seperti ini, jadi ada dua versi, atau yang bertabel, atau yang seperti ini ya. Misalkan saya ingin buat ala-ala kertas bergaris. Nah, saya pilih kertas bergaris, kemudian masukkan whiteboard. Otomatis dia menambah slide baru seperti ini. Menambah slide baru, kemudian kita tinggal tambahkan teks, bisa tambahkan pen dan lain sebagainya ya. Lalu ada draggable object. Nah ini draggable object kepakainya nanti ya kalau saya udah menunjukkan kuisnya. Nah ini dia Bapak Ibu, fitur AI-nya ada di sini. Di deretan fitur anotasi ini ya AI-nya. Saya sebelum ke AI, saya lanjutkan dulu yang lainnya. Di sini ada timer, jadi ketika Bapak Ibu memberikan pertanyaan, kuis ke siswa, bisa gunakan timer. Misalkan diatur waktunya 1 menit, kemudian ini 0 detik, lalu kita klik mulai. Jadi nanti timernya akan jalan dan nanti akan ketika waktunya habis, itu akan bunyi seperti bunyi bel rumah ya. Dan kita bisa memilih juga bunyi belnya itu bisa milih, tapi milihnya tadi ya di awal ya. Kita bisa memilih bunyi belnya seperti apa. Oke, saya atur ulang, saya coba yang lebih singkat saja supaya bunyi belnya. Misalkan 5 detik. Nah ini ya belnya saya pilih, ada bunyi pager, kemudian ini tada gitu, ada twinkle, ada bunyi bell, kemudian karnival.
Nah, itu kalau bunyi waktunya habis pakai itu musiknya kepanjangan ya. Atau ini ya, ding dong. Ya, ini bunyi bel pintu. Coba saya atur waktunya 1 detik. Saya pilih ini ya tadi. Kemudian ini alarm waktunya kembali. Klik mulai. Jadi nanti 5, 4, 3, 2, 1 ketika waktunya habis akan bunyi sendiri. Nah, jadi ini bisa diatur ya. Maksudnya Bapak Ibu bisa mengkondisikan kalau di kelas entah kuis atau ice breaking gitu. Boleh untuk kebutuhan apa saja. Selanjutnya ada web browser. Kita kalau ingin mencari sesuatu di browser tidak perlu kembali dari menutup presentasinya, kemudian masuk ke Google gitu ya, tidak perlu seperti itu. Kita bisa langsung dari sini. Langsung saja dari browser yang ada di ClassPoint. Karena ini juga sudah terhubung ke Google. Nah, kita tinggal ketik mau cari apa. Misalkan kita ingin menyisipkan tentang profil pelajar Pancasila gitu ya. Enter. Kemudian misalkan ini sudah ketemu dan kalau memang ini yang akan dimasukkan ke dalam slide-nya, kita tinggal klik masukkan slide. Dia akan berbentuk gambar. Ini udah masuk atau belum ya? Nah, sudah seperti ini. Jadi di mana kita membuka layar browser tadi, itulah yang akan di screenshot. Jadi modelnya seperti di screenshot ya. Bentuknya gambar yang dimasukkan. Selanjutnya ada polling. Coba saya akan polling ke Bapak Ibu sampai sejauh ini dulu. Apakah mungkin kalau poinnya dari 2 sampai 8 nih, sampai 8, Bapak Ibu sejauh ini bagaimana nih kelas poin? Menurut Bapak Ibu, berikan penilaian dari 2 sampai 8 coba. Saya mulai polling. Silakan melalui layar HP-nya masing-masing Bapak Ibu memberikan tampilannya. Nah, seperti ini ya. Oh, kalau di tampilan siswa itu A, B, C, D, E, F, G, H ya bentuknya ya. Jadi bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Jadi kebalik nih, mungkin A-nya itu yang 8 atau yang 1 gitu ya. Nggak apa-apa deh, ini coba-coba. Jadi tadi 8 itu, maaf, 8 tadi itu maksudnya optionnya ya. Optionnya dari A sampai H. Saya salah tadi menjelaskannya, mohon maaf. Jadi anggap saja A itu 1, B itu 2, C 3, dan seterusnya. Jadi dari 1 sampai 8, dari 1 sampai 8 kira-kira berapa nih Bapak Ibu memberi poin untuk sejauh ini yang Bapak Ibu ketahui tentang kelas poin. Ya, terima kasih ada 109 yang sudah memberikan respon. Izin saya tutup jawaban ya. Ya gimana Bapak Ibu masih terus mengklik-klik, penasaran mungkin ingin tahu ya seperti apa gitu. Oke, saya tutup ya. Mohon maaf, saya tutup jawabannya. Nanti kita di kesempatan kuis yang berikutnya. Kadang nggak tega nih kalau mau nutup lagi seru-serunya ya. Coba saya mentokin deh sampai 180, 177, 79. Sudah kelewat ya. Maaf, saya tutup. Nah, kalau mau menjalankan polling lain, ini bisa saya klik lagi. Ini saya masukkan deh ke slide gitu. Saya masukkan ke dalam slide. Jadi untuk bukti capture-nya ya. Lanjut, tadi sudah sampai polling. Nah, ini juga yang tidak kalah seru, Bapak Ibu ya, masih saya menunjukkan yang bawah. Coba saya pakai pointer. Nih, ini Bapak Ibu saya sekarang, nggak bisa kesorot sampai sini, maaf. Pakai ini aja ya, pakai laser juga sama nggak kelihatan. Selanjutnya saya menunjukkan name picker. Ini nih yang tidak kalah seru. Yang saya rasakan ini lumayan berefek gitu ke siswa. Name picker. Jadi name picker itu kita bisa mengundi nama siswa. Ini di sini karena ada 493 yang bergabung, jadi namanya nggak kebaca ya. Ini bentuknya garis-garis seperti ini. Ini ada 493 nama di sini. Saya putar otomatis lalu nanti ya nama siapa yang muncul gitu. Nah, ketika Ibu Yusnidar nanti siapa yang namanya terpilih mungkin dikasih kesempatan bertanya atau dikasih kesempatan maju ke depan menjawab pertanyaan gitu. Lalu kalau jawabannya benar kita beri bintangnya 3 misalnya. Karena dia sudah berani maju kita beri bintang 1. Jadi bentuk penghargaan itu ya sekecil apapun gitu kita bisa beri
reward untuk siswa. Jadi nggak ada lagi tuh yang, ih nggak mau Bu, nggak bisa, terus kamu aja gitu dorong-dorongan. Selanjutnya tadi leaderboard sudah, dan di sini ada Q&A. Saya aktifkan dulu Q&A-nya. Sampai sejauh ini, oh ternyata Q&A-nya dari tadi sudah aktif ya, saya lupa menonaktifkan. Bapak Ibu ternyata tadi ada yang menjawabnya lewat Q&A ternyata. Ada yang menjawab lewat Q&A, ada yang menjawab lewat kuis gitu ya. Karena kuisnya sudah ditutup, mungkin dia, coba nih apa nih Q&A, jadi ngetiknya di Q&A. Nah ini bagus nih ada yang bertanya. Eh, saya coba scroll dari awal ya. Ini belum, kayaknya pertanyaan yang tadi pertama. Saya scroll, ini tujuannya untuk Q&A ya Bapak Ibu, silakan meninggalkan pertanyaannya di sini. Tadi ada pertanyaan nih, apakah berbayar untuk tambahan fitur AI di PowerPoint? Jadi memang yang membedakan itu Bapak Ibu di akun. Ada akun basic, akun pro, dan akun premium. Kalau akun premium itu untuk sekolah. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mau coba bisik-bisikin nih ke kepala sekolahnya, Pak kelas poin keren loh gitu. Bisa bisa digunakan untuk beberapa guru. Jadi itu cocok jika menggunakannya akun premium karena bisa digunakan untuk beberapa guru. Tapi kalau untuk kebutuhan pribadi saja, gunakannya akun pro. Mungkin nanti deh di akhir ya bicara tentang akunnya Bapak Ibu ya. Dan untuk fitur AI di PowerPoint ini, jangankan fitur AI-nya, kelas poinnya saja untuk kuis-kuis interaktifnya itu untuk yang basic dan yang pro pastinya ada keterbatasan. Saya yakin mau aplikasi apapun, mau Quizizz, mau yang lain-lain ya, pastinya ada keterbatasan gitu. Ada perbedaan bedanya yang basic dengan yang premium atau yang pro. Selanjutnya pertanyaan, dan untuk AI-nya juga sama ya. Ada lagi pertanyaan, apakah harus online untuk pemanfaatannya dari Bapak Supriyono? Benar sekali Pak, untuk pemanfaatannya ini harus online, tapi yang online itu gurunya, karena di sini kan guru yang menggunakan kelas poin dalam hal nanti membuat soal menggunakan AI, kemudian menggunakan aplikasi apa fitur name picker gitu. Jadi membutuhkan internet, jaringan internet. Itu memakai aplikasi ya Bu Uswatun. Benar ya, ini menggunakan aplikasi ClassPoint yang terintegrasi ke PowerPoint. Jadi kenapa memilih ClassPoint? Karena ClassPoint itu terintegrasi ke PowerPoint dan PowerPoint itu sudah tidak awam lagi digunakan. Jadi biasanya kalau membuat desain di Canva rata-rata kan diunduh tuh ke dalam PowerPoint ya, diunduh ke dalam PowerPoint. Nah, disitulah kita memainkan kuis. Harus login menggunakan email dan berbayarkah? Benar harus login. Gratis Bapak ya Ibu Afifa, ClassPoint ini gratis, silakan bisa diunduh di classpoint.io. Nanti di situ ada, nanti akan saya tunjukkan ya, bisa unduh aplikasinya, lalu install. Tapi sebelum melakukan install, saya akan jelaskan nanti persyaratan spek komputernya gitu untuk instalasi. Sekitar berapa biayanya? Nah nanti ya Ibu ya untuk biaya, takutnya waduh belum apa-apa udah bicara biaya gitu. Bagaimana cara awal untuk memulainya? Siap, nanti saya akan jelaskan. Apakah dengan menggunakan akun guru belajar ClassPoint bisa menjadi pro? Mohon maaf Pak Teguh, karena di sini ClassPoint sih sudah berusaha menggandeng Kemendikbud ya, tapi sepertinya belum belum ini ya, mungkin masih sibuk gitu Kemendikbudnya, jadi belum menambah mitra baru gitu ya untuk ClassPoint ini sepertinya mungkin belum. Mudah-mudahan ya kita doakan bersama ke depannya Kemendikbud bisa bekerja sama dengan ClassPoint sehingga dengan akun belajar ID itu bisa menjadi pro gitu. Jadi untuk sementara menggunakan akun Gmail Bapak Ibu saja masing-masing. Itu bisa merasakan ClassPoint secara gratis. Berarti ClassPoint ini harus terus online internet. Bu Ima ya. Untuk online internet itu hanya saat di slideshow dan saat kita ingin menggunakan fitur-fitur yang ada di ClassPoint. Itu karena memang dia itu kan rekapnya itu berbasis web ya.
seperti bintangnya tidak hilang ketika kita tutup PowerPoint ya, itu karena sebenarnya tersimpannya secara awan gitu. Sebenarnya tersimpan di drive-nya ClassPoint, mungkin kurang lebih seperti itulah. Harus install atau bisa berbasis web. Install Ibu Rifdian, Pak Rifdian. Cara downloadnya bagaimana, siap nanti saya tunjukkan. Materinya bagus, alhamdulillah, terima kasih Ibu Susanti. Bagaimana cara membuat ClassPoint? Nah, ini pertanyaannya kurang lebih sama ya. Siswanya perlu online atau tidak? Nah, Bu Fitri, kalau siswanya ingin seperti Bapak Ibu tadi, mengirimkan polling, mengirimkan jawaban, tentunya siswa harus masuk ke alamat classpoint.app. Berarti kan butuh internet tuh. Kalau sudah mengunjungi website, berarti kan membutuhkan internet ya. Jadi ketika siswa ingin menggunakan HP, jadi harus online, menggunakan internet. Saya belum pernah menggunakan bagaimana memperbaiki nama yang salah ngetik. Oh, ini dari siapa ya namanya ya? Namanya di sini Dahlan 24, sepertinya tadi salah ketik ya memasukkan nama. Yang bertanya tadi seperti ini saya jawab ya. Tadi salah ketik saat mengirim jawaban itu nggak masalah, Bapak. Nanti bisa saya hapus kiriman jawabannya dan bisa atau keluar dulu nih dari kelas poin ini, nanti silakan masuk lagi. Masih bisa masuk lagi karena di sini baru 490 nih. Sepertinya ada yang keluar ya. Tadi kan mencapai 500. Apakah fitur AI Class Point ini berbayar? Ya, tadi pertanyaannya sama. Baik, sementara saya tutup dulu ya. Kita lanjut. Nah, saya akan menunjukkan AI-nya langsung Bapak Ibu ya. Untuk seputar cara installnya bagaimana itu nanti di penghujung mungkin. Khawatir yang pentingnya malah tidak sempat tersampaikan. Ini Bapak Ibu fitur AI-nya ada di bawah. Jadi gunanya AI quiz ini untuk apa sih? Ini karena gini, ClassPoint itu adalah aplikasi interaktif. Terjadinya interaktif itu bisa dengan kuis gitu. Jadi tentunya AI-nya ClassPoint ini adalah untuk membuat kuis. Saya akan buka. Nah, di sini dia memperkenalkan diri. Halo, saya adalah ClassPoint AI. Saya dapat membaca slide Anda saat ini dan membuat beberapa pertanyaan kuis dengan jawaban yang sudah disediakan. Nah, saya coba tutup dulu. Di sini slide-nya slide presentasi ya Bapak Ibu ya. Slide presentasi tentang gamifikasi gitu. Coba saya skip dulu. Atau gini coba ya saya whiteboard baru kemudian. Cuma kalau menggunakan ngetik manual dari sini ini tidak terbaca. Coba ya saya ketik. Misalkan buatkan saya soal tentang gradien. Atau buatkan saya soal aritmatika gitu ya, aritmatika. Lalu saya gunakan fitur AI. Nah, ini katanya saya dapat membaca slide Anda saat ini dan membuat beberapa pertanyaan. Coba kita pilihan dulu. Jadi di pilihan ini kita bisa memilih tipe soalnya. Tipe soal apa yang diinginkan? Apakah multiple choice atau isian singkat, fill in the blanks itu isian singkat. Short answer itu jawaban panjang seperti tadi Bapak Ibu mengirimkan jawaban sudah menggunakan atau belum yang tadi itu ya. Nah, misalkan saya ingin membuat ketiga-tiganya. Ada 3 tipe soal. Dan untuk tingkat taksonomi belumnya ingin remember, mengingat, atau understand memahami ya pemahaman, apply itu mengaplikasikan, kemudian menganalisis, evaluasi, atau create menciptakan. Misalnya saya ingin buatnya tingkatnya remember, understand, dan apply gitu ya. Apply atau dan analisis deh. Lalu untuk pertanyaannya dipilih yang bahasa Indonesia. Kemudian kita klik saja di luar layar putih ini, kotak putih ini, klik di sembarang tempat. Nah, kita klik buat pertanyaan. Coba dia bisa membaca slide tadi nggak?
Oh, maaf, ternyata slide tidak memiliki informasi teks. Nah, kenapa? Karena tadi saya membuat teks pertanyaannya saat kondisinya itu presentasi. Jadi ini bukan teks asli dari sebelum presentasi. Jadi kita harus menyiapkan teksnya sebelum di slideshow. Nah, ini saya skip dulu. Saya skip dulu. Kalau kondisinya sudah seperti ini, di slideshow lagi baru bisa gitu. Atau ini bisa dihapus ya. Saya gunakan apa namanya insert text saja. Nah, ini text box. Nah, kita buat pertanyaannya di sini. Buatkan saya soal aritmatika kelas 8. Coba. Jadi kita siapkan dulu prompt-nya, perintahnya. Ya, ini masih apa namanya polos ya, backgroundnya polos. Kalau nanti mau dihias-hias itu sudah kreativitas dalam membuat desainnya dipersilakan gitu. Ini hanya eh, contoh membuat soalnya. Kemudian saya saya slideshow kembali. Nah, kita panggil lagi AI-nya. Kita atur lagi pilihannya. Pilihannya sudah sesuai. Kemudian kita klik buat pertanyaan. Dia sedang membaca slide. Kalau tidak sesuai ya Bapak Ibu, kita sebagai guru memang harus memvalidasi. Ini pertanyaannya ternyata nggak nyambung nih. Saya tadi mintanya aritmatika atau bisa jadi perintah saya yang kurang jelas gitu. Perintah saya yang kurang lengkap. Kita coba buat yang lain, klik buat yang lain. Nah, ini juga aljabar ya, kita coba buat yang lain. Sepertinya, nah ini aritmatika. Nah, ini baru aritmatika ya. Perhatikan pola berikut. 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Lanjutkan deretan tersebut gitu. Kalau ini ingin digunakan, silakan simpan sebagai slide. Atau kita periksa dulu jawabannya. Coba periksa jawaban. Selanjutnya adalah 10 ya. Jawaban yang selanjutnya adalah 10. Berarti ini tipe pertanyaan isian singkat. Karena dia tidak muncul optionnya. Kalau ingin digunakan, kita klik simpan sebagai slide. Lanjut ke buat yang lain. Nah, tadi terlihat ada tombol kuis interaktifnya juga langsung muncul tadi. Saya akan coba buat yang lain. Dia sedang mencari, ini nggak nyambung, coba buat yang lain. Ini juga kurang nyambung ya, sepertinya prompt saya kurang spesifik. Saya escape dulu, saya tutup dulu. Nah, ini saya escape. Karena bagaimanapun namanya AI, Artificial Intelligence, secanggih-canggihnya dia juga kan robot ya. Kita sebagai manusianya juga harus memberikan perintah yang jelas. Coba saya ganti pertanyaannya misalkan tentang apa ya? Kalau pelajaran IPA apa nih? Bapak Ibu boleh request mau apa? Bapak Ibu silakan di kolom chat. Di kolom chat Zoom mau apa nih? Boleh mau tentang apa misalkan? Belum ada. Oke, baik. Kalau misalkan saya buat ini saja ya, contohnya tentang peredaran darah manusia, gitu ya, peredaran darah manusia. Nah, ini saya slideshow lagi. Kemudian kita panggil lagi AI-nya. Dipilih dulu mau pertanyaannya apa saja. 3 jenis ini dengan 4 taksonomi misalkan. Kita klik buat pertanyaan. Dia sedang membaca slide. Nah, ini pertanyaan pertama. Peredaran darah manusia berfungsi untuk mengangkut oksigen dan titik-titik ke seluruh tubuh. Mohon izin Bapak Ibu yang mungkin guru IPA ya bisa ini ya. Apakah betul gitu jawabannya ini seperti ini? Apakah benar ya? Kalau benar saya simpan sebagai slide. Kemudian, nah ini langsung ada fitur kuisnya tadi fill in the blanks. Saya akan buat yang lain. Berikut yang termasuk organ-organ dalam sistem peredaran darah. 1 jantung, 2 paru-paru, 3 ginjal, 4 hati. Pilihlah jawaban yang benar.
Ini pilihan ganda nih. Kita langsung minta periksa jawaban saja, tapi tolong dicek sekali lagi, tolong dicek apakah benar nih jawabannya. Karena saya juga di sini bukan guru IPA. Mudah-mudahan ini benar ya. Saya simpan sebagai slide. Oke, dia sudah berpindah ya ke slide. Saya cari lagi buat yang lain. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh saat otot jantung titik-titik gitu ya. Atau cari yang lain lagi. Bagian arteri yang memiliki dinding tebal dan elastis serta berfungsi mengangkut darah dari jantung ke seluruh tubuh adalah, ini juga isian ya. Periksa jawabannya aorta. Oke. Lalu saya simpan jawaban, saya pengen carinya PG lagi nih. Coba saya close dulu supaya pilihan gandanya banyak. Oh, ini juga bukan pilihan ganda, saya coba buat yang lain. Apa stoknya udah habis? Nah, ini ada pilihan ganda tapi lebih ke ini ya, pemahaman ya. Apa yang dimaksud dengan peredaran darah manusia? Misalkan saya izin pakai ini ya. Coba saya cari lagi yang PG. Nah, ini juga PG nih. Manakah yang merupakan pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh? Oke, periksa jawaban. Saya simpan sebagai slide. Nah, ini saya tutup. Kita tadi sudah punya beberapa slide quiz yang instan dibuat oleh AI. Jadi AI ini membantu kita dalam membuat soal. Tapi lagi-lagi, sekali lagi, kita sebagai guru tidak bisa digantikan oleh AI. Tetap kita harus memvalidasi apakah pertanyaan itu sesuai dengan yang kita ajarkan ke siswa, apakah kunci jawaban yang diberikan AI juga sudah sesuai atau belum. Oke, sebelum saya mainkan, saya skip dulu tampilannya, saya kembali ke ini karena sudah 8:30 ya, mungkin untuk sesi tanya jawab, saya langsung saja bagaimana cara memainkannya gitu. Di sini di slide keempat ada pertanyaannya tadi isian ya, isian. Nah, di sini sudah tersedia tombol fill in the blank ya, fill in the blanks. Sudah langsung ada. Coba saya klik pengaturannya. Kalau misalkan ternyata kunci jawabannya salah, Bapak Ibu, ini bisa kita edit. Kita edit, kemudian apa yang benarnya kita tambahkan. Gitu tambahkan ya. Atau kalau jawaban nutrisi ini kira-kira siswa nanti ngetiknya ada yang hurufnya besar semua. Nutrisi misalkan gini. Enter. Atau ada kemungkinan lain, N-nya besar, yang lainnya kecil, misalkan seperti ini. Enter lagi. Jadi kita bisa membuat beberapa alternatif jawaban. Ini, nah di bagian sini ada pengaturan selain kunci jawaban, juga ada pengaturan sembunyikan nama peserta saat melihat respon. Jadi saat siswa mengumpulkan jawaban, kita tidak bisa melihat nama siswa gitu. Kalau kita atur ini sembunyikan nama. Mungkin ini cocok untuk kegiatan refleksi misalkan ya. Jadi Bapak Ibu meminta siswa, silakan sampaikan jika ada masukan, jika ada mungkin apa yang belum paham. Kalau siswa takut menyampaikannya malu-malu, mungkin kita bisa seperti ini, kita bisa sembunyikan nama peserta. Jadi peserta merasa aman gitu ya, namanya tidak akan terlihat siapa yang mengirimkan jawaban. Lalu untuk pengaturan opsi putar ini maksudnya saat kita slideshow nanti, kita presentasi, apakah ingin langsung tombol kuis ini aktif, berarti kita centang mulai aktivitas dengan slide. Begitu di slideshow, maka fitur kuisnya langsung terbuka dan siswa langsung bisa mengumpulkan. Jadi kalau ada siswa yang belum sempat masuk, dia ketinggalan gitu. Tapi masih tetap bisa masuk, hanya saja mungkin kalau waktunya berjalan dia tertinggal. Biasanya kalau saya ini tidak saya centang. Jadi kita bersama-sama gitu memulainya. Lalu yang kedua, ada kecilkan jendela aktivitas saat aktivitas dimulai. Jadi saat slideshow, kemudian siswa mulai mengumpulkan jawaban, biasanya ketika kita slideshow itu langsung terlihat
pengumpulan responnya. Kalau ada siswa yang dia begitu cepat mengumpulkan, langsung kelihatan, langsung terlihat di tampilan kita. Nah, kalau kita sedang menggunakan proyektor, terlihat gitu oleh siswa, oh itu yang sudah ada yang ngumpulin tuh jawabannya A gitu ya, misalkan keintip gitu sama siswa lain. Jadi untuk amannya bisa kita centang ini. Kecilkan jendela aktivitas saat aktivitas dimulai. Jadi aman. Begitu slideshow tidak akan terlihat tuh tampilan pengumpulan responnya. Lalu yang ketiga, tutup otomatis jawaban setelah. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membatasi waktunya, silakan diberi waktu misalkan 1 menit ya, 60 detik gitu. Jadi nanti setelah 60 detik, kuisnya akan tertutup otomatis. Seperti itu. Coba ya nanti saya contohkan. Kalau sudah, ini di close saja. Nah, ini kan Bapak Ibu udah tahu nih kunci jawabannya ya, nutrisi. Nanti boleh ada yang pura-pura salah gitu. Atau ada yang sesuai ini, silakan. Lalu untuk soal yang berikutnya, ini soal pilihan ganda. Coba saya cek lagi tombol kuisnya. Apakah di sini kunci jawabannya sudah benar tadi ya, B gitu. Terus ingin kita jadikan mode kuis apa tidak? Kalau ingin dijadikan mode kuis, nanti siswa akan otomatis mendapat bintang. Jadi ini saya jadikan mode kuis, siswa langsung otomatis mendapat bintang berapa nih untuk pertanyaan ini? Misalkan bintang 2. Bintang 2 kategori sedang. Nah, untuk opsi putarnya sama seperti tadi, tidak saya jelaskan lagi ya. Ini sama. Untuk di sini saja. Jadi nanti buat apa sih fungsinya mode kuis? Kita akan bisa melihat rekap. Jadi kalau kita atur mode kuisnya, akan terekap jawaban siswa, keseluruhan siswa dan seluruh pertanyaannya. Seperti untuk kebutuhan analisis soal ya, Bapak Ibu. Lanjut soal ke-6. Soal ke-6 juga sama, ini isian singkat. Sama seperti tadi, kalau kunci jawabannya ingin diberi alternatif, silakan misalkan hurufnya besar semua seperti ini. Enter, jangan lupa. Kalau lupa di enter, dia tidak akan jadi kunci jawaban. Lalu ini close saja. Kemudian slide 7, ini pilihan ganda. Akan saya jadikan mode kuis dulu. Saya aktifkan, ini juga bintangnya 2 misalnya. Saya tutup lagi. Slide ke-8 ini isian, nggak perlu saya atur ya. Lalu slide 9, slide berapa tadi ada pilihan ganda? Oh ternyata sudah ya, pilihan gandanya ada 1, 2, oh udah ya hanya 2. Nah nanti kalau lebih banyak tuh sebenarnya lebih bagus gitu. Yang satu lagi mungkin tadi saya lupa masukkan ke slide ya, lupa saya simpan. Nah cara memainkannya, kita slide Bapak Ibu. Kita slideshow. Slideshow, silakan Bapak Ibu bersiap-siap pura-pura menjadi siswa. Ketika tombol kuis ini saya klik, maka kuisnya akan langsung bisa direspon oleh siswa, oleh Bapak Ibu misalnya ya. Saya klik mulai. Silakan, dia jendela pengumpulan responnya tidak terlihat karena tadi sudah saya centang. Artinya tidak kelihatan gitu oleh yang lain karena saya sedang berbagi layar. Ini sudah ada 9 yang mengumpulkan jawaban. Nah, seperti ini nih kalau guru ngintip, saya akan lihat ya, saya akan buka. Nah, kita bisa lihat tuh seperti ini. Loh, ternyata kenapa jawabannya hitam semua? Oh ya, ini belum saya tutup jawaban ya. Jadi ini belum ketahuan apakah jawabannya benar atau salah. Karena belum saya tutup pengumpulan jawabannya. Nanti kalau sudah ditutup, jawabannya akan terekap. Siapa yang jawabannya benar, siapa yang jawabannya salah. Ya, sudah 78, izin saya. Oh, waktunya habis ya. Waktunya habis dengan sendirinya. Tadi karena saya atur waktunya. Nah, bisa saya intip nih siapa yang jawabannya benar. Mari kita lihat. Kita buka tombol kuisnya yang berwarna hijau itu jawaban yang benar. Jadi otomatis dia langsung mendapat bintang di layar HP-nya masing-masing.
Ya tadi muncul bintang bertebaran. Nah ini ada Bu Siti menjawab darah. Terus Bu Tuminah typo ceritanya nutrisu gitu ya. Nah dianggapnya salah tuh. Jadi kalau gurunya ingin misalkan, wah ini sebenarnya jawabannya benar nih, tapi typo, silakan ditambahkan bintangnya secara manual. Nah satu, dua gitu. Jadi kita koreksi lagi langsung di sini di kelas poinnya. Cek lagi yang lain, ternyata ada yang jawab darah juga nih dua orang. Nah, cinta, vitamin, darah. Wah, yang jawab darah banyak juga. Jangan-jangan memang jawabannya darah apa ya? Karena saya bukan guru IPA, jadi saya kurang paham juga nih Bapak Ibu. Oke, seperti itu ya kurang lebih eh, untuk untuk isian. Sekarang kita lihat yang pilihan ganda. Soal berikutnya. Saya next. Oh, ini jawabannya langsung muncul nih ya, nutrisi. Nah, ini saya klik tombol kuisnya, mulai. Silakan. Saya tutup, saya minimize supaya tidak keintip. Ini pilihan ganda sudah 9 orang yang mengumpulkan 1725. Ayo Bapak Ibu 3944. Silakan Bapak Ibu yang tadi mungkin sudah keluar dari Zoom, yang sekarang mungkin ada di layar YouTube nggak ini? Bisa mungkin bergabung lagi ke ininya. Jadi dimentokin ya sampai 500 lagi. Wah, sudah 842. Buat pertanyaannya belum sempat ya. Sudah 115. Baik, izin saya tutup ya Bapak Ibu karena ini tadi tidak saya setting waktu. Nah, ini ya sudah kelihatan nih. Saya tutup jawaban. Oke, saya tutup. Nah, langsung jawaban yang benarnya muncul. B ya jawabannya. Saya bisa intip yang jawab D nih. Siapa ya yang jawab D? Ada dua orang. Oh, jadi sebanyak 1% yang menjawab D. Coba saya lihat. Yaitu Ibu Reviani dan Ibu Demi ya yang menjawab D. Kemudian yang menjawab C ada 12 orang. Siapa saja bisa kita lihat. Nah, ini Bu Mariana, Iwayan, Bu Tetra, Bapak atau Ibu Jumasi, Bu Minarni, dan seterusnya. Lalu yang menjawab benar ada 76 orang atau sebanyak 56%. Nah, ini dia. Nah, untuk yang jawaban benar, sebenarnya tadi sudah mendapat bintang ya. Tadi sudah mendapat bintang otomatis. Jadi nggak usah saya kasih bintang lagi. Gitu. Nah, ini bisa dimasukkan ke slide kalau untuk kenang-kenangan gitu ya. Lalu ini saya, oh iya, untuk kuis sumarinya belum bisa terlihat karena baru satu soal PG. Kita menuju ke soal PG yang berikutnya. Saya next. Ini masih fill in the blank sama seperti tadi. Saya next saja ya Bapak Ibu. Kita ke soal pilihan ganda aja ini. Nah, saya klik lagi, dicoba Bapak Ibu untuk dua soal pilihan ganda supaya nanti muncul analisis jawabannya. Pertanyaan pilihan ganda ya, sudah 17, 26, 27, 36. Wow, dia kayaknya langsung dirapel. Wah, 78, 88, 91, cepat juga ya. Karena PG tinggal langsung diklik, nggak perlu ngetik-ngetik. Ya, sudah 127, izin saya tutup. Yang mengumpulkan, ayo Bapak Ibu. Nah ini saya tutup ya. 3, 2, 1. Ya, tutup jawaban. Jawaban yang benar adalah B gitu. Nah, ini sudah dua soal PG, kita bisa kuis summary. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Karena baru dua soal, jadi terekapnya juga baru dua soal. Di sini peringkat tercepat udah terlihat nih. Peringkat pertama ada Ibu Alfi menjawab menjawab dua soal dan benarnya dua soal. Jadi semua ini jumlah soal yang dijawab, ini jumlah soal yang benar, yang warna hijau. Kemudian perolehan bintangnya sudah 4. Waktu kecepatan 2,8 detik. Jadi waktu juga diperhitungkan gitu. Nah, ini ya, seperti ini kuis summary-nya. Lalu bagaimana kalau ingin di-download? Misalkan soalnya sudah ada banyak, ada 10 soal. Kita bisa download laporan. Di sini klik download laporan.
Nah, ini sedang proses. Dan untuk laporannya berupa Excel ya, atau CSV. Ya, coba open file, kita open file. Ya, seperti ini tampilannya Bapak Ibu nih. Ini ada nama, ini nama, kemudian tingkat kesulitan. Tadi kan saya beri bintangnya yang PG pertama itu sama-sama bintangnya 2 ya. Oh, ini terekap ya. Ini bintang 2, bintang 2, bintang 1, bintang 4. Nah, ini kenapa di sini jadi ada 4 soal? Karena di slide PPT saya ini Bapak Ibu, tadi yang saya tampilkan tuh yang mana ya? Coba saya kembali ya. Nah, di tampilan slide PowerPoint ini ada contoh soal pilihan ganda yang belum saya mainkan Bapak Ibu. Di sini ada contoh kuis belum saya mainkan. Jadi dianggapnya di situ ada 4. Mana ya? Eh, Nah, kurang lebih ada di sini. Coba. Oke, terhitung ya. Jadi ada berapa slide berisi soal pilihan ganda gitu. Jadi dia terhitungnya ada 4 ini. Karena ini PowerPoint-nya sebelumnya pernah ada yang mengumpulkan respon gitu. Jadi terekap. Dan untuk skornya juga langsung di sini terlihat ya. Perolehan skornya, kemudian kecepatan, total bintang. Nah, kalau ini kebutuhannya sama Bapak Ibu untuk direkap, silakan disalin ke daftar nilai. Ya, sampai di sini dulu mungkin untuk yang lain-lainnya. Jadi memang kalau kelas poin ini untuk membahas keseluruhan itu tidak bisa satu pertemuan. Makanya pada malam hari ini saya hanya fokus di AI-nya saja Bapak Ibu. Tetapi untuk yang lain-lainnya itu sebenarnya banyak hal menarik lainnya ya. Selain selain tadi kuisnya yang dibuatkan dari AI. Misalkan gini nih. Contoh yang game-game coba. Mana ya? Coba saya buka slide yang lain. Nah, ini nih Bapak Ibu, di sini ada draggable object. Ini bisa dimainkan di kelas, diaktifkan oleh gurunya tanpa siswa membawa HP juga bisa. Caranya, di sini ada beberapa elemen, ada gambar kertas. Saya sambil tekan shift ya. Saya blok semua gambar benda. Nah, seperti ini. Kemudian saya ke Ingno Class Point. Ingno Class Point-nya dibuka dulu menunya. Nah, pilih di sini fitur lebih lanjut. Lalu ada draggable object. Nah, pilih yang ini, draggable object. Artinya benda-benda ini nanti akan bisa di-drag. Di-drag itu digeser-geser gitu ya. Nah, ini sudah diaktifkan elemen draggable object-nya. Kita close saja. Bagaimana cara memainkannya? Di slideshow kembali. Tapi ini tidak muncul tidak bisa dimainkan oleh siswa. Siswa nggak bisa mengirim apa-apa. Ini hanya guru memperlihatkan ke siswa dan kita mengajak siswa bersama-sama gitu ya. Ayo, mana nih dari benda-benda berikut yang termasuk kaca, kertas, plastik. Nah, kita aktifkan dulu di fitur presentasi ini draggable object yang ini nih. Di samping AI. Draggable object-nya kita aktifkan. Oke, dia berkedip ya. Tadi ada berkedip, artinya elemen ini sudah aktif dan bisa digeser. Ketika kursornya saya arahkan ke benda-benda ini, dia ada gambar tangan. Ada gambar tangan, artinya benda ini bisa digeser gitu. Coba, yuk bersama-sama gitu ya. Kita ngajak siswa atau boleh diundi. Saya undi, kemudian yang keluar namanya siapa. Jadi ini sifatnya tanya jawab, tapi tanya jawabnya lebih menarik ya karena pakai aplikasi. Ibu Fitri, silakan misalkan Bu Fitri, yuk kertas nih. Ini gambar kertas ya. Ini masuk kemana?
Jadi dia menjawab gitu, masuk ke sini Bu yang tengah, ya langsung dilepas aja sama guru. Ini gurunya ya yang meletakkan ini bebas, atau mau mengajak siswa ke depan silakan pakai laptopnya Bapak Ibu dipinjemin gitu. Maju ke depan. Kemudian diundi lagi berikutnya, silakan siapa ya yang akan keluar? Ibu Homsiah ya. Jadi nama yang sudah keluar dia tidak akan keundi lagi. Kita kasih kesempatan untuk yang belum. Ibu Homsiah, yang berikutnya nih ada gambar apa nih, gelas pecah, masuknya kemana ya? Oh, masuknya ke kaca Bu. Oke, masuk ke kaca. Apakah benar gitu? Kita tanya ke siswa yang lain. Nah, jadi ini gurunya menggunakan kelas point, cukup gurunya yang menggunakan internet. Jika memang di tempat Bapak Ibu mungkin kesulitan jaringan atau siswanya keterbatasan perangkat HP, minimal gurunya gitu yang eye-catching ya, gurunya yang setidaknya menyiapkan media pembelajaran yang menarik dulu. Ya, itu draggable object. Dan untuk contoh kuis-kuis yang lainnya, cara memainkannya terakhir ya Mbak Lida izin maaf apa namanya melebihi nih. Contoh ini deh, ini nih Bapak Ibu. Ini ada slide drawing. Caranya, kalau ini kan nggak ada ya di AI, ini tidak ada di AI pertanyaan tadi. Nah, ini kita akan menggunakan fitur kuis interaktif. Jadi adanya di sini nih. Ini ada multiple choice, word cloud, short answer, slide drawing, image upload, fill in the blank, audio record, video upload. Ada 8 fitur kuis interaktif dan semuanya ini bisa digunakan bagi akun basic kecuali video upload, audio record, dan video upload. Itu hanya bisa digunakan untuk akun pro. Yang lainnya bisa. Ya, yang lainnya bisa digunakan untuk akun basic. Tetapi ada keterbatasan slide. Jadi hanya bisa buatnya tuh sekali gitu. Untuk slide drawing sekali, short answer-nya satu kali, multiple choice-nya satu kali. Jadi ada keterbatasan seperti itu. Nah, saya akan mengaktifkan, ini ceritanya saya hapus dulu nih tombolnya. Ini. Ketika saya ingin memainkan ini ke siswa, siswa membawa HP, saya gunakan fitur quiz slide drawing. Tombolnya sudah tersedia. Nah, untuk pengaturannya di sebelah kanan, sama seperti tadi, apakah ingin disembunyikan namanya, kemudian opsi putarnya seperti apa gitu ya, ini saya skip saja. Lalu saya slideshow, silakan siswa-siswanya nanti yang membawa HP bisa mengirimkan, merespon ini saya slideshow. Nah, Bapak Ibu silakan dengan HP-nya masing-masing menggambar rumah, gunakan pen yang ada di layar HP-nya Bapak Ibu. Pennya sudah muncul di tampilan HP-nya Bapak Ibu di kelas poinnya ya. Silakan gambar rumah menggunakan pennya. Kalau di HP mungkin jadinya, nah ini sudah ada satu orang, coba kita lihat. Bu Erma, sepertinya Bu Erma kepencet ya. Bu Erma belum menggambar apa-apa, jadi saya bisa bantu hapus nih. Bu Erma saya hapus ya, jadi Bu Erma bisa mengirimkan lagi. Kemudian ada Bu Mariana. Bu Mariana menggambar rumahnya ini pakai stabilo ya, pakai highlighter, jadinya transparan. Nah, kalau ingin menggambarnya lebih jelas pakai pen ya, Bapak Ibu. Di sini ada Ibu Siti, sepertinya juga kepencet, saya hapus. Jadi Ibu Siti bisa mengirim ulang. Nah, ini ada Bu Dina, gambar rumah. Kemudian ini gambar rumahnya pada warna hitam semua ya. Nah, ini ada Ibu atau Bapak nih, maaf. Supriyono, Bapak Supriyono. Gambar rumahnya pakai pen warna merah tuh, seperti ini. Ya, jadi seperti itu gunanya fitur kuis slide drawing. Misalkan kebutuhannya bisa untuk ice breaking, untuk kuis juga bisa. Pertanyaan kalau guru matematika misalkan buatkan titik koordinat min 5,3. Jadi nanti siswa membuat titiknya. Kita menyiapkan sumbu X, sumbu Y-nya. Seperti itu. Sudah 52 yang mengumpulkan jawaban, mengumpulkan gambar. Nah, kalau ini tidak ada benar salah ya. Ini seperti untuk apa namanya pembuka lah di awal gitu, ice breaking. Oke, saya tutup jawabannya. Wah, ini lengkap nih, ada gambar pohon-pohonnya. Ini terus ada yang diwarnain gitu.
Ya, nanti Bapak Ibu yang ingin mencoba silakan bisa eksplor lebih dalam lagi. Wah, ini keren nih, ada gambar rumput-rumputnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Gambarnya bagus-bagus padahal pakai tangan ya. Nah, ini saya tutup jawaban. Ketika ditutup jawaban, ini tidak ada benar atau salah karena dia kan hanya menggambar, tapi kita bisa kasih bintang untuk semua. Kasih bintang semua, kasih bintang lagi untuk semua gitu. Saya kasih 2 bintang. Ya, ini saya eh, jangan diunduh ya. Kalau tapi terserah sih. Kalau memang sedikit silakan diunduh. Kalau ini saya unduh, nanti satu orang itu satu slide Bapak Ibu. Jadi slide-nya jadi banyak nanti slide presentasinya. Makanya ini tidak saya unduh. Nah, mungkin sementara ini Bapak Ibu ya, mohon maaf. Sebenarnya kalau untuk malam ini memang fokusnya di AI saja. Jadi kalau untuk kuis-kuis yang lainnya mudah-mudahan di lain kesempatan ya, dengan temanya mungkin pembelajaran yang interaktif gitu. Karena sekarang fokusnya di AI. Tadi bagaimana cara menginstal ya? Cara menginstalnya silakan Bapak Ibu berkunjung ke www.classpoint.io www.classpoint.io. Nanti akan saya bagikan juga, sudah saya bagikan juga ke Mbak Lida bagaimana cara panduan menginstal, apa syarat perangkat untuk menginstal, bagaimana cara membuat akun, ya itu sudah saya bagikan panduannya. Nah di sini nih Bapak Ibu website classpoint.io ada tentang harga juga bisa dipelajari. Kemudian kalau ingin mengunduh juga ada di sini ya. Sign up dulu pastinya, silakan sign up dulu, masuk dengan akunnya, membuat akun dulu, baru nanti mengunduh. Mungkin itu Bapak Ibu sudah pukul 9 kurang 3 menit untuk sesi pertanyaannya jadi terbatas nih. Mohon maaf, saya izin stop share. Saya kembalikan ke Mbak Lida. Terima kasih. Oke Bu Uca, terima kasih banyak kami ucapkan luar biasa Bapak Ibu. Yuk kita berikan tepuk tangan dulu dong biar semangat juga untuk semuanya di malam hari ini. Nah, siapa nih dari Bapak Ibu tadi kalau dari Bu Uca sudah ya yang udah menggunakan kelas poin seru banget dan asyik tapi memang ini spesial untuk AI-nya aja. Jadi nanti terus update kegiatan dari Dahlan Teacher yang insya Allah akan menjadikan kegiatan lebih luas lagi, lebih dalam lagi mungkin tentang kelas poin, pembelajaran interaktif dan lain sebagainya. Jangan sampai ketinggalan infonya. Baik, kita masuk kepada sesi diskusi dan tanya jawab. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu semua yang ingin bertanya, sharing bersama Ibu Uca pada malam hari ini untuk raise hand dan berkenan on kamera. Pertama, saya akan persilahkan mungkin terlebih dahulu kepada Ibu Hazimah Murni. Selamat malam Ibu Hazimah, boleh disampaikan langsung pertanyaannya ya Ibu? Disilahkan open mic. Oke, terima kasih Bu buat atas waktunya. Eh, Materi ini sangat menarik ya Bu ya, karena saya juga sudah coba-coba pakai untuk kelas poin ini. Cuman untuk memasukkan data siswanya itu di mana ya Bu ya? Karena saya untuk masukkan data siswanya saya yang belum tahu di mana saya harus mengampun data siswa anak saya gitu Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Hazima. Nanti akan ditanggapi oleh Ibu Uca. Sebelum itu saya mohon izin mempersilahkan kepada Bapak Abdul Gofur. Nah, selamat malam Pak Abdul Gofur. Dipersilahkan open mic-nya Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ada 2, mungkin banyak juga, tapi saya minta 2 dulu. Spek untuk komputer yang dipakai standarnya yang berapa agar bisa terkolaborasi dengan PowerPoint itu dengan apa segala itu. Yang kedua, saat penggunaan aplikasi kelas poin ini sudah terintegrasi dengan PowerPoint secara otomatis dengan menggunakan harus dengan menggunakan online, nggak bisa dengan offline. Itu ya pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik Pak Abdul. Terima kasih kembali. Oh, ini wajib mencoba ya Pak Abdul ya. Tapi nanti akan ditanggapi Bu Ica satu lagi deh. Satu lagi saya akan persilahkan kepada Bapak Mustafa. Selamat malam Pak Mustafa.
Oke, ya, Ya. dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya, Bu? Sudah terdengar Bapak. Ya, Ya. dipersilakan. Tadi kita coba menginstal ini, Bu, ClassPoint ya. Kemudian hasil download itu kita buka, dia masih minta install lagi, bingung kitanya, Bu. Oke, siap. Baik, Bapak. Terima kasih banyak. Wah, ini berarti sudah langsung praktek. Wah, seru banget nih. Memang ya Bapak Ibu seru banget. Cuma memang kita terbatas waktu. Tenang aja. Masih ada hari ketiga dan hari keempat. Langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Uca untuk menanggapi pertanyaannya. Mohon berkenan Ibu, disilahkan. Iya, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya, Mbak Lida atas kesempatannya. Saya izin share screen lagi ya. Pertama mungkin izin menjawab pertanyaannya siapa yang kedua Bapak, aduh maaf Bapak saya, Abdul Gofur. iya Bapak Abdul Gofur ya, Iya. karena tadi sambil mendengarkan sambil ini juga saya nyiapin buka gitu ya supaya tidak terlalu lama. Untuk persyaratan instalasi ini Bapak, ini tidak saya slideshow mudah-mudahan nggak terlalu kecil ya. Jadi untuk hardware-nya, ini saya sendiri kalau terkait perangkat agak ini ya kurang menguasai gitu tentang perangkat-perangkat itu. Prosesornya sekian ya. Mungkin kalau Bapak-bapak paham nih. RAM-nya minimal 4 GB, disarankan 8 GB atau lebih itu lebih bagus ya. Untuk ruang penyimpanannya minimal 2 GB, kemudian resolusi monitor 1366 kali 768 atau resolusi yang lebih tinggi. Dan untuk softwarenya minimal Windows 10, minimal Windows 10 yang versi 1703. Windows 11 lebih bagus ya, karena lebih baru gitu. Kemudian untuk Office-nya versi desktop. Jadi Office yang desktop bukan Office 365, itu kan online. Jadi, Office yang offline gitu ya, Office-nya. Minimal dari 2013, minimal Office 2013. Nah, terkait instalasi menyambung pertanyaannya Bapak, maaf Mbak Lida, Bapak Mustafa. Pak Mustafa, memang ketika instalasi kalau perangkat kitanya maaf gitu ya, mungkin Windows-nya atau apa sih Office-nya itu tidak bermasalah dalam arti mungkin Office-nya ori atau gimana ya, saya juga kurang paham nih kalau terkait instalasi. Karena saya juga agak parno gitu kalau udah install kadang suka jadi kemana-mana, biasanya minta tolong bapak-bapak gitu. Tapi kalau laptopnya atau perangkat kita mungkin aman-aman saja, speknya support, Office-nya ori, Windows-nya juga, kalau Windows mau ori ya, biasanya tuh lancar gitu ya, langsung mudah hanya hitungan berapa menit lah gitu ya. Tetapi kalau ketika ada kendala, kok udah install minta install lagi, nah itu nanti akan kita bantu ke ini ya Bapak Ibu, ke apa, silakan bisa email juga ke Inu ClassPoint, nanti tertera juga atau ada juga tim ahli ya, tim ahli kami. Jadi memang kalau yang untuk masalah-masalah khusus, saya sendiri juga mohon maaf itu belum bisa menjawab pertanyaannya, Bapak kenapa udah install kok sudah berhasil install kok minta install lagi. Atau jangan-jangan gini Pak, mungkin ketika sudah install ada tulisan install now, itu sebenarnya bukan minta install lagi, tetapi mungkin installnya sudah berhasil. Coba Bapak tutup, lalu sekarang buka PowerPoint-nya. Jadi untuk ngecek apakah sudah berhasil atau belum itu lihatnya di PowerPoint. Coba buka PowerPoint-nya, apakah sudah ada ini? Sudah ada menu Ingnu ClassPoint. Nih, kalau sudah ada menu Ingnu ClassPoint berarti sudah berhasil. Sudah berhasil instalasinya. Nah, kadang ada juga tuh yang nggak muncul gitu. Sudah berhasil install tapi kok nggak muncul. Itu ada di apa namanya ya, file option-nya ya. Di file option, di sini nih file option, kemudian di bagian apa ya namanya add-in-nya, di bagian add-in-nya ada yang harus dicentang gitu. Ya, nah terkait aplikasi install nih mungkin bapak-bapak mungkin lebih paham. Di bagian sini deh pokoknya intinya gitu saya juga lupa. Ada yang harus dicentang kalau tidak muncul karena itu seperti tersembunyi gitu ya, seperti
disembunyikan atau bagaimana ya sama office-nya. Kemudian untuk pertanyaan yang pertama, siapa Mbak Ibu Lida? Hazimah. Maaf, Ibu Hazimah ya. Bu Hazimah tadi tertarik ya, menarik, tetapi bagaimana cara membuat kelas gitu ya. Nah, cara membuat kelas tadi di awal saya sempat mempraktekkan ketika saya membuat kelas untuk Bapak Ibu. Saya kan belum punya nama-nama Bapak Ibu ya. Jadi saya buat kelasnya di sini nih. Nah, ini saya kenalkan dulu deh fitur-fiturnya Bapak Ibu untuk Ingnu Class Point ada apa saja. Pertama ada profil, di sini tempatnya. Nah, ini akan terlihat ya, terlihat akun saya itu statusnya apa, kemudian ini fasilitas-fasilitasnya, dan kalau ingin mengganti bahasa, kemudian ingin sign out ya, keluar itu adanya di profil. Lalu ini ada yang 8 fitur kuis tadi, ini 8 fitur kuis utama interaktif. Kemudian ada ide kuis, nah ini ide kuis juga membantu nih. Ide kuis ini seperti template ya, template kalau kita nggak sempat ngedesain-desain, tidak sempat membuat desain di Canva, atau tidak menguasai Canva, misalkan saya ingin buatnya langsung aja di PowerPoint. Di sini sudah disediakan template-nya yang tidak kalah menarik, tidak perlu cari-cari atau membuat dulu gitu ya, sudah ada di sini. Tinggal diedit saja teksnya, edit pertanyaannya. ABCD-nya sudah ada, tinggal diganti, tinggal diedit ya, tinggal dipilih. Sudah ada template. Itu untuk ide kuis. Nah, ini untuk kelas saya. Di kelas saya kita bisa membuat kelas. Nih ya, di sini ada kelas saya yang sudah cukup banyak. Kelas yang dari angkatan 2 tahun lalu, saya sudah kurang lebih tahun ketiga menggunakan kelas point. Jadi sudah banyak kelasnya. Nah, tentunya untuk pengguna akun basic, kelas jumlah membuat kelasnya itu terbatas. Jadi kalau misalkan sudah kebanyakan harus ada kelas yang dihapus gitu. Nah, untuk membuat kelasnya di sini, tambah kelas baru. Kemudian beri nama kelasnya apa, misalkan kelas IPA 1 misalnya ya, kelas IPA 1. Kemudian untuk kode kelasnya silakan di custom. Biasanya kalau tidak buat kelas itu kodenya kode generate otomatis berupa kode angka. Nah, kalau di custom kita bisa membuat kode sesuai karakter kelas. Misalkan oh ini kelas IPA 1. Saya buat kodenya IPA 1 apa ya? UCA misalnya ya. Itu IPA 1 gurunya UCA gitu. Kemudian klik berikutnya ya, tinggal klik berikutnya. Atau mau tambahkan dulu foto profilnya silakan. Klik berikutnya lalu di bagian nama-namanya silakan bisa manual. Misalkan nomor 1 Ani, nomor 2 siapa ya? Ari gitu ya dan seterusnya. Itu untuk klik manual atau cara lainnya bisa impor dari CSV. Dan bisa tonton tutorialnya ya, di tutorialnya juga cukup jelas. Untuk impor CSV mungkin nanti di lain kesempatan deh, karena di sini juga cukup panjang. Tapi di sini mudah kok, tinggal unduh dulu template-nya, nanti template-nya berupa Excel, lalu isi dengan nama-namanya, isi dengan nama-nama siswanya, kemudian kalau sudah disimpan file Excel-nya, kita kembali impor ke sini. Kalau sudah tadi ya, impor, kemudian pilih ini, yang gambar awan, nggak ada tulisan unggah, tapi di sini langsung ada gambar panah ya. Tidak ada tulisan unggah. Ini yang gambar awan. Gambar panah ke atas. Klik unggah. Nah, misal saya akan mengunggah ada nggak ya contohnya template-nya itu. Nah, ini nih. Ini masih saya kasih namanya impor, belum saya ganti. Coba seperti ini. Oh, salah tuh, gagal. Nah, ini bukan gagal, maaf. Tadi dalam hitungan 2 detik kayaknya ya langsung terupload nama-namanya. Nah, kita scroll ke bawah, dia ada peringatan. Ada nama yang terlalu panjang. Berarti nama yang terlalu panjang ini kita edit aja langsung di kursornya diarahkan ke sini. Hapus saja nama belakangnya. Ya, kata bagian belakangnya dihapus gitu. Terus yang lainnya juga dihapus, yang namanya kepanjangan. Sampai selesai ya, sampai semuanya tidak ada. Kemudian klik selesai. Sudah jadi deh nama kelas. Oh, masih ada yang berwarna merah. Ini.
Nah, sudah aman, udah biru semua. Oh, masih ada. Nah, sudah ya. Klik selesai. Ya, kalau sudah selesai, ya ini ya. Nah, di close saja. Nanti kalau ingin memainkan, saya izin nih sambil memainkannya. Saya sambil ini ya Bapak Ibu ya. Eh, karena sudah pukul 9 lewat. Bapak Ibu yang masih bergabung di kelas poin, silakan. Saya di sini minta apa namanya, Bapak Ibu meninggalkan kesan-kesannya atau refleksi pada malam hari ini, misalkan apa saja yang sudah didapatkan, bagaimana kesan-kesannya. Silakan dikirimkan di kelas poin. Nih saya slideshow. Nah, tadi Ibu bagaimana cara mengganti kelasnya, tinggal diklik pojok kanan atas. Di pojok kanan atas itu akan muncul kode kelas. Tinggal diklik kemudian ganti kelas gitu. Ganti dengan kelas tadi yang sudah dibuat. Sini ya, ganti kelas. Nah, saya tidak ganti dulu ya karena saya sedang berinteraksi dengan Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, silakan. Ini saya aktifkan tombol kesan-kesannya ya. Nah, sambil ini saya aktifkan, saya kembalikan lagi ke Mbak Lida. Kalau masih ada yang ingin bertanya langsung, dipersilakan. Ya, ini sudah ada yang mengirimkan nih. Silakan Bapak Ibu bisa mengirimkan sepanjang-panjangnya bagaimana kesan-kesan atau refleksi pertemuan pada malam hari ini melalui layar HP-nya masing-masing mengirimkannya ya, bukan di kolom chat ya Bapak Ibu. Sudah ada 2 orang yang mengumpulkan. Ya, saya kembalikan ke Mbak Lida. Oke, baik Ibu Uca. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan. Luar biasa, sangat asik banget. Tapi memang kita tuh terbatas waktu ya Ibu Iya, ya. dan banyak kalau Jadi, udah ngomongin kelas poin, betul banget. harus, karena bicaranya nanti ide kuisnya nih. Kalau sekedar cuma pakai fitur kuisnya mungkin sudah tahu lah caranya. Tapi bagaimana dengan ide-ide inovasi membuat kuisnya mungkin nanti di lain kesempatan ya.